Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu dan bapak pengurus dan orang tua kami yang kami muliakan, seluruh hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib tamu Allah yang berbahagia, jamaah Masjid Ar-Rahim sekitarnya rahimakumullah, insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ibu dan bapak rahimakumullah kajian kita, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji beberapa hadis seputar keutamaan zakat dan sedekah. Hadis yang terakhir yang kita kaji adalah pertama, bismillahirrahmanirrahim, innaka lan tunfiqa nafaqatan. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak satu pun pemberian nafkah tabtaghi biha wajh Allah yang dilakukan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali semua itu kata Nabi pasti ada balasannya, hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyuapkan makanan ke mulut istrimu. Masya-Allah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, perempuan itu banyak amalnya, mengandung amal perempuan juga, melahirkan amal perempuan juga, menyusukan anak, membesarkan anak, memandikan anak, mencucikan kain suami, mempersiapkan kain suami, menggosok kain suami, belum lagi memasak bakwan, memasak lontong, apapun namanya ibu dan bapak rahimakumullah, seluruhnya itu amal perempuan. Jadi mana lagi amal kita laki-laki ini? Jadi laki-laki ini punya amalan, memang tak selapang amalan perempuan, tapi kalau ini bisa diberikan maksimal oleh laki-laki begitu dahsyat. Apa itu? Ketika laki-laki itu bercucuran keringat dalam menafkahi keluarga. Jadi laki-laki itu disebut laki-laki, ibu dan bapak rahimakumullah, wabil khusus ini bapak-bapak, pastikan mengalir keringat di tubuh kita ini dalam rangka menafkahi keluarga kita. Jangan sampai tidak dihargai oleh orang istri kita karena kurang semangat kita menafkahi dia. Jangan sampai tidak tercapai pendidikan anak-anak kita bukan karena takdir Allah terhadap anak kita, tapi karena kemalasan kita mencari nafkah. Maka berpontang-pantinglah di atas dunia Allah Ta'ala ini. Berangkatlah pagi, pulanglah sore, berangkatlah pagi, pulanglah malam. Tak juga cukup, tetap balik. Jangan pula sampai tak balik-balik. Jadi setiap laki-laki itu mencari nafkah, itu semuanya adalah amal. Bukan masalah berapa yang dia dapat, tapi setiap tetesan keringatnya itu bernilai. Makanya Nabi kalau bersalaman dengan sahabat-sahabat, ketemu ada kumpalan-kumpalan di telapak tangannya ini menebal, itu senang hati Nabi. Mengapa senang hati Nabi? Berarti dia adalah seorang pekerja keras. Jadi laki-laki ini mesti bekerja keras. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, saya menghimbau kepada seluruh laki-laki, mumpung laki-laki ini ramai nampak-nampaknya, maka pastikanlah tetesan keringat itu mengalir, karena itu rupanya amalan yang sangat dahsyat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya menyuapkan makanan ke mulut istrimu. Sekali lagi, istrimu berarti istri bapak, bukan istri orang. Karena kadang-kadang ada juga orang yang semangat menyuapi, tapi bukan menyuapi istrinya. Yang kedua, sebelum kita lanjut, afdalus shadaqati ala dzirrahmi al-kashih. Seafdal-afdalnya sedekah, sebaik-baik pemberian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa kita paling baik memberi, Pak Ustaz? Salah satu yang paling utama memberi
dzirrahmi, kepada orang yang terikat hubungan perut dengan kita, dengan orang yang punya hubungan qarib qarabat dengan kita. Tapi carilah di antara mereka itu yang al-kashih, yang paling membenci kita, yang paling tak suka dengan kita. Biasanya orang kalau memberi kepada yang suka, Pak Ustaz, memberi kepada orang baik bukan berarti baik. Orang menolong, bapak menolong, lalu yang baik siapa? Membalas kebaikan orang lain itu belum tampak kebaikannya. Kalau berbuat baik kepada orang baik itu normal. Berbuat jahat kepada orang baik namanya abnormal. Tapi berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang tak baik, itu baru asli baik. Tak berubah kebaikan dia. Bahkan ketika ada keluarganya yang sudah mulai memutus tali silaturahim, sudah mulai tak suka dengan dia, sudah mulai tak menegur dia, sudah mulai tak datang hari raya ke rumah dia, sudah mulai kalau pesta tak mengundang dia, sudah mulai ibu dan bapak rahimakumullah, kalau seandainya dia berlebih tak peduli kepada dia, kalau seandainya dia kurang tak mengadu dia kepada kita, berarti ada hubungan yang rusak. Orang macam ini kalau kita bantu, maka dua pahalanya. Pertama pahala sodakohnya, yang kedua pahala mempertautkan kembali hubungan yang rusak, menyambung hubungan yang putus, merekat hubungan yang retak, kembali menormalisasikan hubungan yang selama ini tak normal. Hati sudah tergaduh, hati sudah mulai tercabik. Dengan sodakoh itu menjadi baik. Orang lain saja bermasalah dengan kita, bila kita beri hadiah lunak hati dia. Apalagi kalau cuman adik kandung bapak, apalagi cuman paman kandung ibu. Selama ini kita kurang memahami tentang filosofi bahwa kalau ada seorang mukmin dengan mukmin lainnya dia berseteru, dia berkelahi, maka berarti pasti ada dunia di antara keduanya. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, supaya hancur kepentingan dunia itu Pak Ustaz, dilawan juga dengan dunia. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan cara bersodakoh. Makanya kalau bapak ibu berlebih, utamakan menolong adik-adik yang sudah mulai kurang menyapa kita. Utamakan menyapa mamak-mamak dengan sodakoh itu yang sudah mulai jarang menengok-nengok menanyakan kabar kita. Ingat, salah satu yang disukai oleh orang-orang yang telah tiada, termasuk oleh almarhumah nenek kita, almarhum kakek kita, almarhumah ayah kandung, emak kandung kita, ketika menengok orang-orang yang dicintainya tetap bersatu padu setelah kematiannya. Mudah-mudahan kita semua akur adik-beradik, mamak keponakan, apak joana. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah kaji kita pada bulan yang lalu. Kita lanjutkan. Ini tambahan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin, kata Nabi. Bisa saja sodakoh yang 1 dirham itu mengalahkan orang yang sodakohnya 100.000 dirham. Si A 1 dirham, si B 100 dirham, 100.000 dirham. Bisa kalah sodakoh si B yang 100.000 dirham oleh si A yang sodakohnya hanya 1 dirham. Qalu kaifa ya Rasulullah? Bertanya para sahabat, kok bisa macam itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi pun berkata, rajulun, ada seseorang, lahu dirhamani, dia punya 2 dirham, hartanya cuma 2 dirham. Akhadha ahaduhuma, diambilnya salah satu di antara 2 dirham itu, fatasaddaqa bih, lalu ia bersodakoh dengan yang sodakoh 1 dirham itu. Coba kalian bandingkan, kata Nabi, dengan wa rajulun lahu malun kasirun. Bandingkanlah dengan seorang yang lain yang punya harta benda sangatlah banyak. Fa akhadha min aradihi, lalu diambilnya sebahagian daripada kekayaannya itu sejumlah mi'ata alfin, 100.000 dirham.
fatasaddaqa biha, lalu ia bersedekah 100.000 dirham. Yang tadi 1 dirham separuh harta, yang ini 100.000 dirham hanyalah di ujung-ujung harta. Yang tadi 1 dirham itu menghabiskan separuh kekayaan, yang ini 100.000 dirham dia hanya mengeluarkan 2,5% harta bendanya. Mana yang lebih tinggi pahalanya di hadapan Allah? Lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang 1 dirham. Maka Bang Jaidil, saya selalu protes. Apa bedanya nenek-nenek tak berduit dalam berkurban dengan orang punya sawit 50 hektar? Di Pekanbaru sering sama. Orang punya sawit 50 hektar, kurban dia 1 ekor kambing 2 juta. Berapa Bang kemarin? 700. 2.700.000, 1 di antara 7 daripada bahagian sapi. Sedangkan nenek-nenek yang tak punya pekerjaan, tak ada pekerjaan nenek itu, pensiunan pun tidak. Apa pekerjaannya? Tiap bulan hanya menerima pemberian anak. Anaknya 5. 2 kalau ditanya oleh maknya, ada penambah piti kurban nama ang. Mengenge ke mengenge dia, mengenge ke mengenge, 6 piti nak juga keluar. 3 orang cuma anaknya yang ngasih. 1 ngasih 300 tiap bulan. Berarti dia ngasih maknya duit 10.000 sehari. Sama dengan harga lontong. Yang 1 400.000 sebulan. Berarti harga lontong tambah bakwan 2. Yang ketiga 500.000 sehari. Dia hanya menanggung makan siang, tapi bila itu makannya di Ampera harga 14, harga 15. Kalau lewat dari itu maknya tanggung sendiri. Duit ni lah yang ditanggung oleh mak ni. Duit ni lah yang dikelola oleh mak ni. Tapi mak ni karena orang lampau, orang dulu, semangat hidupnya beda dengan orang sekarang. Orang dulu itu berapapun harta itu adanya cukup bila hanya untuk melayani kebutuhan hidup. Orang sekarang yang kadang-kadang tak cukup-cukup karena dia bukan untuk melayani kebutuhan hidup, tapi untuk melayani selera hidup, keinginan hidup, model hidup, apatah lagi gaya hidup. Dikumpulkanlah oleh nenek ni duit 300, 400, 500. Disitulah beli beras dia. Disitulah kalau dia nak beli ikan. Disitulah kalau dia nak beli miso sesekali. Ditahan dia selera dia. Basai kerongkongan nenek tu menahan rezeki dia. Yang penting target dia Zulhijjah berkurban, orang berkurban pula dia. Rupanya dikumpul duit dari 200 jadi 300, 300 jadi 500, 500 jadi 600. Buka lagi sekali lagi balik bantal tu tinggal balik 400. 200 ila cilok puluh dek cucu. Payah nak memenuhkan. Nabung lagi, nabung lagi, nabung lagi. Akhirnya terdaftar dia di salah satu peserta kurban Masjid Ar-Rahim Harapan Raya. Apa maknanya? Macam itu payah mengumpul duit, masa orang berkurban dia ikut berkurban. Tapi ada orang 50 hektar sawit, kurbannya sama dengan orang tak punya pekerjaan. Maka selalu saya sampaikan di mana-mana. Ada orang menyebut, Pak Ustadz, kan satu orang satu rumah, apabila seorang laki-laki berkurban, maka itu adalah kurban seisi rumahnya. Coba buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Dituliskan di situ. Kalau dalam rumah itu yang mencari nafkah hanya satu orang, si suami bekerja, bini tak bekerja, anak tak bekerja, anak sedang mendaki semuanya, membayar SPP semuanya, apa nampak, apa mau, apa nampak, apa diminta, maka hukum kurbannya adalah sunnah kifayah. Satu orang yang berkurban,
melunaskan kurban seisi rumah. Satu orang yang membayar melansaikan kurban seisi rumah. Tapi suaminya PNS, bininya PNS, 3 orang anaknya kali ketiga-tiganya PNS, maka hukum kurbannya kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili adalah sunnah ainiyah, setiap orangnya mesti berkurban. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan pelit-pelit. Takkan ada ibu dan bapak rahimakumullah orang yang susah kena menyalurkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang susah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kurban tahun ini di Masjid Ar-Rahim 30 ekor. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi bukan berarti orang yang sodakohnya berbunyi sama dengan orang lain, sama besar pahalanya, tidak. Bisa saja makin sulit mendapatkan harta itu, semakin tinggi nilai pahalanya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Innal aida fi sodakotihi, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membatalkan sodakohnya. Ini contohnya diberikan oleh Nabi, contoh yang paling buruk. Seperti apa mereka? Kal kalbi, mereka itu seperti seekor anjing. Ya'udu fi qaihi, yang memakan muntahnya. Jadi kalau ibu dan bapak sudah berjanji, jangan dibatalkan. Karena banyak orang, dulu waktu saya masih tinggal di masjid, bukan 1-2 kali jemaah datang, Pak Ustadz tolong doakan. Iko apaknya menjual tanah. Kalau laku tanah ko Pak Ustadz, kita akan berangkit umroh batujuh. Pak Ustadz pun kita berangkitkan. Rupanya setelah terjual tanah tu, jangan kan awak 6 tu pun tak berangkit jadinya. Dulu sebelum ada sertifikasi, kalau ada guru-guru yang mendengarkan tausiah ini, baik yang dalam masjid offline maupun yang mendengarkan ceramah ini online, belum ada lagi sertifikasi guru dulu, seringlah saya mendengarkan, awak kalau dapat dawak sertifikasi ko abi, kalau dapat lah dawak sertifikasi ko Ustaz, tak ada niat lain lo kecuali yang pertama kali niat awak menggunakan PT itu berangkat umroh. Rupanya lah masuk PT sertifikasi, sonyap aja kawan tu. Tak ada lagi nampak sama sekali. Allah Ta'ala tak menyuruhmu berjanji. Yang membuat janji adalah dirimu. Allah Ta'ala tak menyuruh engkau bernazar. Yang membuat nazarnya adalah dirimu. Tidak ada Allah Ta'ala menyuruhmu berhajat. Ya, hajat itu pun diucapkan oleh mulutmu. Yang menyuruh engkau bersodakoh lalu mengucapkan sodakoh itu bukan Allah, tapi dirimu sendiri. Lalu engkau batalkan itu, marah betul Allah, marah betul Rasulullah. Sampai diumpamakan orang yang suka membatalkan sodakohnya itu sama dengan anjing yang memakan muntahnya. Ini yang caleg-caleg saya ingatkan. Ada caleg-caleg dalam enggak? Awak pula ditembak. Kalau caleg-caleg saya ingatkan, kalau sudah berjanji, berapa banyak nih datang ke masjid ini, ambo ikut 5 juta kata dia. Habis tu sonyap, sesonyap-sonyapnya. Besok kalau ambo jadi, kata beliau, ikut jalan ikut, ambo aspal. Duduk kawan sonyap. Maka yang caleg-caleg ambo ingatkan, kalau caleg yang ada di muka ambo insyaAllah amanah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ada awak berjanji, janji itu tak pernah disuruh Allah. Tapi kalau engkau berjanji, janji tidak dijalani, namanya ingkar janji. Ciri-ciri orang munafik. Maka marah Nabi, diumpamakan Nabi seperti seekor anjing memakan muntahnya. Maka jangan berjanji-janji kalau takkan sanggup menjalankan janji.
Ada pula mengatakan, saya Pak Ustaz kalau terpilih saya Pak Ustaz, tidak ada lagi dunia ini bagi saya. Saya hanya pengabdian. Hai. Tengok kebiasaan hidupnya. Ada orang yang betul-betul murni pengabdian Pak Ustaz. Mungkin saja ada. Mungkin saja ada. Tapi jangan kita mengucapkan sesuatu yang itu jauh daripada pikiran dan juga jauh daripada perbuatan kita. Kalau hanya membuat sesuatu yang murah-murah pun kita tidak ikut, orang membeli karpet masjid dia tak ikut, macam mana dia dia mau peduli dengan kehidupan masyarakat? Mulailah hal-hal yang kecil-kecil ni. Ketika orang membeli karpet, ikutlah agak semeter, agak 2 meter. Orang membangun masjid, tak sanggup kita dengan harga yang banyak. Mulailah dengan yang kecil. Kalau yang kecil sudah kita awali, tinggal melanjutkannya menjadi lebih besar. Karena tidak ada langkah yang besar tanpa diawali langkah yang kecil. Tidak ada 1 juta langkah tanpa diawali 1 langkah. Nah, maka jangan berjanji-janji kalau takkan dipenuhi. Pak Ustaz ada berjanji, saya tak ada berjanji. Tekad ada Pak Ustaz? Tekad jelas ada. Kalau kita masuk ke sebuah lembaga, kalau takkan berguna, kalau takkan bercakap, untuk apa kita berada di situ? Paling tidak, setiap orang yang mau duduk di situ, dia menjalankan fungsi bercakap. Menurut Bapak Ibu, saya ini termasuk orang yang berani apa tidak bercakap? Silahkan menilai sendiri. Jadi kalau orang berani bercakap, tak peduli dia, macam itu mestinya terjadi juga setelah dia diberi amanah. Jangan takut-takut bercakap nih. Orang semacam sahabat-sahabat Nabi dulu hilang nyawa untuk mempertahankan kebenaran. Awak cuman bercakap pun takut. Jangan takut-takut bercakap. Bercakap itu bukanlah iman terbaik. Iman terbaik itu merubah dengan kuasa. Tak mampu merubah dengan kuasa, maka paling tidak bercakap. Berkatalah. Tapi jangan hanya merubah dengan hati. Merubah dengan hati itu at'aful iman, selemah-lemahnya iman. Selanjutnya, man atahu Allahu malan, siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dia malan, harta, falam yuaddi zakatahu, lalu dia tidak menunaikan zakatnya. Saya sebelum lanjut ini Bapak Ibu saya ingatkan, pastikan kapan zakat ibu dan bapak dibayar. Tahun lalu 2023 miladiah, atau kalau mau hitung Hijriah 1445 Hijriah ini, kapan terakhir kali membayar zakat? Bagi yang belum membayar zakat saya ingatkan, bagi yang sudah alhamdulillah. Hei engkau yang belum membayar zakat, hei engkau yang melambat-lambatkan membayar zakat, hei engkau yang berakal-akal dalam membayar zakat, hei engkau yang menunda-nunda kewajibanmu membayarkan haknya fakir miskin dan asnaf 8. Man atahu Allahu malan, siapa kata Nabi yang diberikan kepada dia harta, falam yuaddi zakatahu, lalu tak dia bayarkan zakatnya, mustilallahu maluhu yaumal qiyamati, maka diumpamakan oleh Nabi SAW hartanya itu tadi nanti di hari kiamat, syuja'an aqra'alahu zabibatani, akan diumpamakan harta benda yang tidak dia zakatkan itu seperti seekor ular bermata 1, berlidah 2, yutawwaquhu yaumal qiyamati, lalu melilit dia nanti di hari kiamat, summa ya'khudhu bilihzimataihi, yakni bisyidqaihi, yang mana ular tadi dengan erat dan dengan kuat mencengkram lehernya dan gerahamnya. Summa yaqul, lalu ular tadi berkata kepada dia, ana maluka, akulah hartamu, ana kanzuka, akulah segala
pusakamu, summa tala, lalu engkau hanya menyimpannya saja. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, yang sudah membayar zakat alhamdulillah, yang belum sudah kita ingatkan, jangan ditunda-tunda bayar zakat. Sekali lagi, zakat di Pekanbaru belum begitu menggembirakan, walaupun sudah boleh kita katakan sudah mulai tumbuh. Kalau menengok salah satu indikatornya dari lembaga zakat, contohnya adalah Basnas, 2021 pendapatan kita 6,4 miliar. 2022 pendapatan kita 9 miliar 170 juta. Tahun 2023 insyaallah tak salah sekitaran 15 miliar. Artinya dia tumbuh. Tapi berapa minimal pendapatan zakat Kota Pekanbaru? Minimalnya 88 miliar. Berapa maksimalnya Pak Ustadz? 120 miliar. Jadi kalau dibilang ideal, jauh dikata ideal. Tapi kalau dibilang tumbuh, alhamdulillah tumbuh. Maka setiap pengajian kita ingatkan. Karena Bang Jaidil, banyak orang yang ahli sholat tapi tidak ahli zakat. Banyak orang yang ahli puasa, ibu-ibu. Nih selama bulan Rajab nih hampir tiap hari puasa, tapi zakat tak bayar. Ada orang yang bisa umroh tiap tahun, tapi tetap zakatnya tak bayar. Maka saya ingatkan ibu dan bapak rahimakumullah, kita semua yang hadir, ingat, seluruh harta benda yang tidak dikeluarkan, tidak dibayarkan zakatnya, tidak dibayarkan hak orang lain, maka dia nanti di alam yaumal qiyamah akan menjadi seekor ular bermata satu berlidah dua yang mencekik kita, yang melilit di batang leher kita, yang mencengkram dan menggulung leher dan geraham kita. Lalu ia berkata, akulah hartamu, pusakamu, tapi engkau hanya menyimpannya saja. Lalu Nabi membacakan satu ayat, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, dan jangan kalian mengira hai orang-orang yang bakhil, bima atahumullahu min fadlih, yang bakhil terhadap harta benda kekayaan yang kami berikan. Huwa khairan lahum, itu baik untukmu. Huwa syarrul lahum, bal huwa syarrul lahum, tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu buruk buat kalian. Sayutawwakuna ma bakhilu bih, justru akan dikalungkan harta benda kalian itu, apa yang kalian bakhilkan itu, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard, di ujung ayat kata Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah cukuplah langit dan bumi ini sebagai miliknya. Jadi maknanya jangan kita kira zakat kita itu penting betul bagi Allah, enggak. Harta benda kita, zakat kita, sodakoh kita, wakaf kita, infak kita bukan penting bagi Allah, tapi itu penting bagi kita. Allah tetaplah dengan segala kekayaannya, baik kita berzakat maupun tak berzakat. Allah tetaplah pemilik langit dan bumi, baik kita mengeluarkan sodakoh ataupun tidak. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, akan miskinlah seseorang di hadapan Allah jika dia tidak mengeluarkan harta bendanya. Mengapa demikian? Karena nilai diri manusia di hadapan Allah, kaya tak kayanya manusia di hadapan Allah, bukan seberapa banyak harta yang ia miliki, tapi seberapa banyak harta yang bisa ia berikan. Maka khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat kepentingan orang lain. Maka jadilah ibu dan bapak keran buat kepentingan orang lain. Ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina, senikmat-nikmat perjalanan takwa, di atas jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala
adalah al-ghina, ditolong oleh kekayaan. Mumpung kekayaan ibu dan bapak, masih bapak ibu yang menentukan, belum lagi orang lain yang menentukan, masih bapak ibu yang menandatangani, masih bapak ibu yang menginfakkan, mensodakohkan, menghibahkan, menzakatkan, maka pastikanlah harta bapak ibu itu menjadi penolong badan, karena yang disimpan dia akan jadi rebutan, yang diminum dan dipakai dia akan menjadi hanya sebatas menjadi sesuatu yang dikeluarkan, sesuatu yang ditinggalkan akan menjadi perebutan, sedangkan sesuatu yang kita wakafkan, yang kita infakkan, kita sodakohkan, kita zakatkan, itulah sebenar-benar tabungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Ma mana'akumuz zakata illa batalahumullahu bisinin. Tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum-kaum yang menolak membayar zakat, illa batalahumullah, kecuali Allah taala akan menimpakan kepada mereka bisinin, paceklik. Jadi orang yang tidak membayar zakat itu, kaum yang tidak menunaikan zakat itu, maka dia akan memancing hadirnya paceklik, musim kemarau. Karena orang tidak membayar zakat itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, ditahan oleh Allah Ta'ala dari dirinya hujan. Nah, jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau musim kemarau ini, musim paceklik ini, banyak yang buruk terjadi. Di mana-mana tanaman mati. Belum lagi penyakit begitu banyak, belum lagi anak-anak pun sakit, belum lagi ibu dan bapak terjadi banyak sekali hal-hal yang buruk. Rupanya penyebabnya kalau sisi agama itu adalah jarangnya suatu kaum terbayarkan zakat mereka. Jadi kalau zakat itu masih lancar, insyaallah hujan masih akan turun. Mudah-mudahan pekan baru ini terus tumbuh zakatnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad, tak boleh cemburu, kata Nabi, kecuali menyangkut dua hal. Kalau dua hal ini boleh cemburu, kalau yang lain tak boleh cemburu. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, rajulun, cemburu kepada seseorang, atahullahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haqq. Cemburu kepada seseorang yang diberikan kepada dia harta, lalu harta itu dibelanjakannya di jalan yang benar. Itu boleh kita cemburu. Yang kedua, cemburu yang boleh ibu dan bapak, wa rajulun atahullahul hikmah, boleh cemburu kepada seseorang yang diberikan kepada dia hikmah, fahuwa yaqdi biha, lalu hikmah itu dia amalkan, dia tunaikan, wa yu'allimuha, dan kemudian dia ajarkan. Nah, ini yang boleh cemburu. Pertama, tak boleh cemburu menengok harta orang, tak boleh cemburu menengok mobil orang, tak boleh cemburu menengok usaha orang, tak boleh cemburu menengok rezeki orang. Mengapa dia yang dapat, kenapa bukan saya yang dapat? Rezeki itu sudah ada peruntukannya. Macam manapun kita tunggang langgang, kalau tak sampai, kata Allah, tak sampai dia. Kadang ada orang cuman di rumah saja, kalau masanya Allah kasih, Allah hantarkan segala kebaikan kepada dia. Bapak Ibu kan masih ingat kan kaji yang disampaikan oleh Imam Malik, salah satu yang mendengarkan Imam Syafi'i. Jaga solatmu, jaga zikirmu, jaga doamu, maka bukan engkau yang mencari rezeki, tapi rezeki yang mencari dirimu. Imam Syafi'i berbeda. Kata Imam Syafi'i apa? Rezeki itu juga mesti diusahakan. Menurut Bapak Ibu, rezeki itu tergantung amal atau tergantung usaha? Berarti banyak yang mazhabnya Syafi'i.
Ketika mereka berbeda, maka kemudian untuk menjaga nilai persaudaraan tak mereka tunjukkan mereka berbeda. Pergilah kemudian Imam Syafi'i ketika di dalam masa bepergiannya itu keluar dari tempat majelis setelah selesai, bukan sebelum selesai. Dalam perjalanan dia bertemu dengan seseorang yang mendorong gerobak dengan susah payah. Di atas gerobaknya ada kurma, ada anggur, ada gandum. Ditolong oleh Imam Syafi'i. Setelah ditolong, diberi hadiah. Dikasih kurma, dikasih anggur, dikasih gandum. Senang hati Imam Syafi'i. Selain senang hatinya, teringat kembali dengan Imam Malik. Datang beliau kembali kepada Imam Malik. Bayangkan orang berakhlak kalau berbeda pendapat, dihidangkan dulu makanannya. Silakan Tuan Guru makan kurmanya. Silakan Tuan Guru makan anggurnya. Ketika dimakan oleh Imam Malik, sudah cukup cair suasana, barulah dimulai oleh Imam Syafi'i. Tuan Guru, iya. Kembali kepada cerita kita tadi. Tuan Guru menyatakan jaga solat, jaga zikir, jaga doa, maka rezeki yang mencari kita. Saya menyampaikan tidak hanya cukup itu, mesti diusahakan juga. Inilah buktinya Tuan Guru, usaha itu tak bisa dilepaskan. Hasil tidak mungkin mengingkari usaha. Saya dapat anggur ini, kurma ini setelah mendorong gerobak orang. Rupanya ada paho, ada kaki, ada usaho, ada razaki. Itu cuman tambahan kalimatnya. Bukan berarti Imam Syafi'i mengucapkan kalimat macam itu pula. Dengan wajah tersenyum, Imam Malik berkata, wahai Syafi'i, dari tadi aku ini sudah rindu makan kurma, sudah rindu makan anggur. Lalu aku sholat, aku membaca doa, ku baikkan zikirku. Tiba-tiba datang engkau menghantarkan kurma dan anggur ke rumahku. Rupanya betul juga pendapatku, bahwasanya rezeki tak perlu dicari. Baikkan saja solatmu, baikkan saja zikirmu, baikkan saja doamu, rezeki yang mencarimu. Imam Syafi'i senyum, Imam Malik pun tersenyum. Jadi perbedaan pendapat tidak membuat mereka itu becokak, becekau. Ini becekau ke becekau. Masalah pendapat sedikit becekau. Jangan kita hanya becekau-cekau. Kapan kita boleh cemburu tuh Pak Ustaz? Cemburu kita kalau menengok ada orang punya harta lalu hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Dibangunnya Masjid Al-Hakim, secantik itu masjid di tepi Lawik Padang. Dibangunnya lah kemudian, ibu dan bapak rahimakumullah, masjid di Pekanbaru ada Al-Husna, ini yang terbaru. Al-Husna di depan UIR, Al-Husna di Muara Fajar. Masya Allah. Dibangunnya lagi Masjid As-Sajadah Kubang Raya. Dibangunnya lagi oleh yang lain Masjid Abu Darda. Dibangun lagi oleh yang lain Masjid Rahmatullah 1, Rahmatullah 2. Kalau ada ketemu orang macam itu, cemburu kita. Apa yang kita cemburukan Pak Ustaz? Cemburu kenapa hatinya bisa macam itu, kenapa hati kita tidak. Awak kadang-kadang nak mengeluarkan 100.000 saja sekali wirid, sekali solat Jumat pekantuk balik, disorong dek kawan gerobak kota infak, ditariknya dompet ndak tercaliak mana tu. Karena kalau kantuk balik tu piti 5.000 macam 100.000, begitu juga sebaliknya. Piti 100.000 macam 5.000 nya sama-sama merah. Yang membedakan panjang jo angko. Dek mengantuk balik tahelo dan 100.000 termasuk kan, barulah nyalo matu. Amako sepanjanglah gerobak tu berjalan dipandang tadi dek kawan. Mengapa kita 100.000 pun hati berkata, orang masjid dibangun dia, bukan satu masjid, 2 masjid sekali bangun. Bukan masjid kecil macam yang kita bangun di Panam, tidak. Masjid Al-Husna depan UIR, Masjid Al-Husna Muara Fajar.
Saya waktu peletakan batu pertama Al-Husna Muara Fajar saya ikut. Bahkan saya penceramah. Tegaklah Pak Edward S. Umar. Mohon maaf kepada keluarga Pak Awal. Belum semua wakaf-wakaf keluarga Pak Awal bisa kami manfaatkan. Saya terkejut. Kenapa Kemenak Pak Edward menyampaikan itu atas nama Kemenak? Rupanya banyak juga wakaf-wakaf yang lain. Bukan hanya ke masyarakat, ke lembaga negara pun berwakaf. Masya Allah. Awak jangankan ke lembaga negara berwakaf. Balubang jalan di muka rumahnya, mau dia menyumbang batu kerikil agak 2 gerobak, tengok betul orangnya dulu. Memang kalau pelit ni tidak ada obat. Sekali pelit, tetap pelit. Tapi kalau orang yang suka bersodakoh tu, apapun menjadi lahan sodakohnya. Makanya saya selalu sampaikan di mana-mana, mulai sodakoh tu dengan hal yang engkau mampu. Apa contohnya Pak Ustaz? Contohnya coba tanya ke dirimu, kapan engkau menghantarkan kopi ginseng ke security depan perumahan? Mulai itu dulu. Ibu kapan hantarkan kopi ginseng? Kadang kopi ginseng segelas pun tak terhantar oleh orang ke security depan perumahan. Oh ya, acik lah ada kopi ginsengnya Bang Jadil. Aduh ya, itu aman betul itu. Karena ambo tengok kalau beliau tu menjadi security jo tukang parkir, menurut ambo kalau tukang parkir terhebat di Pekanbaru. Paling hebat lah. Jago kopi ginseng tetalu ya. Alah, berarti lah aman tu. Mulai dari itu tetaluan itu. Supaya kancang suaranya, supaya mantap semangatnya. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.